Rahayu Mbah Darno, Ya, Rahayu. Rahayu juga sama sedulur semua di sini. Ya, Rahayu. Sugeng Dalu Mbah. Ya, Sugeng Dalu. Sebelumnya selamat malam untuk penonton YouTube, pemirsa YouTube gitu. Hari ini saya sedang mengikuti biasa ya kajian tiap malam Senin Mbah. Ya. Nah pertama-tama gitu kan Mbah, saya itu ingin sedikit menggali lebih dalam lagi tentang konsep bahwa ajaran Jawa itu kasunyatan gitu Mbah. Ya. Nah sedikit mengulik tentang saya baca-baca gitu kan Mbah, bahwasanya kan kita di Jawa itu mengenal tentang dewa gitu. Ya. Nah sejatinya dewa itu sendiri itu adakah sosoknya, adakah wujudnya gitu, atau sebuah filosofi atau personifikasi tentang keilmuan itu sendiri, itu bagaimana Mbah? Monggo. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali setiap minggu malam Senin dengan belajar Kawruh Jawa ya, di tempat yang sama. Dan juga selamat malam untuk para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kami doakan selalu sehat, dimurahkan rezeki, dan diberikan ketentraman dalam rumah tangga. Keluarganya diberikan kebahagiaan tentang menjalani hidup di dunia ini. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu Ingkang Pinanggih. Untuk menjawab pertanyaan dari admin tadi tentang konsep Kapitan Jawa dengan kasunyatannya. Memang Jawa itu sebenarnya mengajarkan pada kita dengan konsep kapitayan dan kasunyatannya. Itulah didikan para leluhur kita supaya kita itu mencapai kesadaran yang sangat tinggi. Ya, karena ketuhanan pun tanpa kita itu mempunyai kesadaran yang sangat tinggi, sulit untuk mencapai ketuhanan itu. Dan untuk mendukung supaya kita itu mencapai tentang ketuhanan, maka kita dengan membuktikan atau kita buktikan dengan kasunyatan. Kasunyatan itu artinya bisa diomongkan, bisa dirasakan, dan bisa dilihatnya juga. Itulah konsep tentang ketuhanan yang berkapitayan. Setelah berkapitayan, kita bisa berkasunyatan. Itu. Jadi saya ulang-ulang beberapa kali bahwa orang yang berkapitayan dan untuk mewujudkan kasunyatan adalah kita harus bertuhan. Nah, maka dengan kata-kata Tuhan, kalau kita itu menganggapnya Tuhan itu yang di sini, yang di sana, yang begini dan begitu, itu belum masuk ke tataran Tuhan itu. Atau termasuk orang yang belum berketuhanan yang sebenarnya. Tapi dikala kita itu sudah mencapai kesadaran yang sangat tinggi dengan kapitayannya, cara berketuhanan, sehingga kita bisa melihat kasunyatannya, adalah di saat kita itu bisa memenuhi kebutuhan hidup ini seutuhnya. Itulah kita bisa dikategorikan atau digolongkan pada orang-orang yang sudah bertuhan, yang sudah berkapitayan, dan sudah mengetahui dengan kasunyatan. Jadi garis besarnya bahwa orang yang untuk mencapai ketuhanan itu dikala kita itu sudah bisa mencukupi tentang urusan lahir dan batin kita. Jadi Tuhan dari kata kebutuhan.
Gitu. Makanya kita mau ngomong beriman, kita mau ngomong apalah yang ada sangkut pautnya dengan Tuhan, tapi hidup kita tidak terpenuhi dengan kebutuhannya, apa yang terjadi? Mengeluh, ya, bahkan sampai curiga dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang ragu dengan Tuhan itu sendiri. Masalahnya apa? Kita sudah terlalu kenyang, terdogma tentang ketuhanan itu. Seolah-olah dengan menyembah, maka Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Seolah dengan kita itu menghafalkan bacaan-bacaan dari tulisan-tulisan yang dikalikan sekian banyaknya, seolah-olah dengan itu semua Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi ternyata setelah kita itu melakukan dengan dogma seperti itu, karena dogma adalah artinya kita harus percaya, walaupun apa yang kita percayai sendiri itu sebenarnya nggak jelas. Itulah dogma. Ya. Nah setelah didogma kita didoktrin. Setelah kita itu dipaksa untuk mempercayai hal yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan, tidak dijawantahkan, kita mau tidak mau harus mengerjakan. Setelah kita percayai dan setelah kita kerjakan, tiba-tiba tidak ada hasilnya. Dengan kejengkelan cara kita berpikir dan kedangkalan cara kita berangan, dengan apa? Kejengkelan kita berangan-angan dan kedangkalan cara kita berpikir, kadang-kadang menghakimi dirinya sendiri bahwa Tuhan belum memberikan, kita harus sabar. Nah ini orang yang berketuhanan model apa? Jadi ya selagi kita itu belum dipenuhi dengan kebutuhan kita, berarti kita itu belum bersama Tuhan. Mestinya begitu. Nah caranya bagaimana? Ya kita harus tetap berusaha. Karena kita sudah diberikan organ tubuh yang lengkap, ya kita fungsikan masing-masing. Kalau tangan ya fungsinya untuk memegang, untuk berjabat tangan, untuk menulis dan lain sebagainya. Kaki fungsinya untuk melangkah, untuk berjalan. Mulut fungsinya untuk bicara, untuk mencari informasi. Telinga fungsinya untuk mendengar dan mendengarkan informasi. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium. Itu fungsikan semua dan pada porsinya masing-masing. Saya yakin tidak akan mungkin setelah itu difungsikan semua dan dilakukan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka dari situlah baru kita itu akan mendapatkan sesuatu itu akan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya itulah orang yang bertuhan. Tapi ya enggak menutup kemungkinan dengan ajaran yang seperti ini, dengan yang saya sampaikan untuk menuju kesadaran yang tingkat tinggi, ini juga ada orang lain yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak bertuhan dan ajaran saya ini ajaran sesat. Padahal sudah sering sekali saya sampaikan, orang pelaku agama, orang yang menganut agama itu sebenarnya semuanya orang sesat. Kalau nggak sesat, nggak mungkin beragama. Gitu loh. Orang kalau sudah terarah, orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, lalu beragama untuk apa terusan? Kan nggak mungkin, secara logika, kan nggak mungkin orang yang sudah mempunyai sepeda motor, atau pengen sepeda motor lagi. Ya kalaupun begitu, memang iya, tapi kan kebutuhannya itu untuk memenuhi anaknya, untuk memenuhi istrinya dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau sudah punya, atau begini, kita kehilangan sepeda motor, ya, akhirnya kita cari. Terus setelah kita menemukan sepeda motor yang kita cari, apa kita selalu akan mencari sepeda motor itu ataukah berhenti? Mestinya berhenti untuk pencarian itu. Tapi kalau sudah ketemu kok kita masih mencari terus, berarti kita sesat.
kita sudah tahu sifat-sifatnya Tuhan. Kita sudah tahu batas-batas ketentuan Tuhan. Dan sudah kita laksanakan. Menurut pemikiran masing-masing orang yang melaksanakan itu. Tapi tiap hari melakukan seperti itu terus-menerus. Apakah kira-kira hidup itu juga untuk itu saja? Kenapa tidak memikirkan yang lain? Apalagi Tuhan dengan yang diajarkan sifatnya yang begini dan begitu. Karena Tuhan setiap memberi itu harus menyembahnya. Setiap Tuhan mencipta itu harus menyembahnya. Lah ciptaan Tuhan itu bukan manusia saja loh. Ada hewan, ada tumbuhan, ada alam ini. Tapi kok Tuhan itu tidak meminta ciptaan yang lainnya harus menyembah? Hanya manusia itu ternyata yang sibuk dengan pencarian Tuhan. Ternyata di antara ciptaan itu yang sangat beregois tinggi adalah manusia itu sendiri. Maka dari keegoisan manusia itulah sehingga menciptakan agama, menciptakan Tuhan, menciptakan malaikat, menciptakan dewa, menciptakan yang lainnya, seolah-olah itu semua adalah kebenaran. Padahal belum tentu bahwa itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang hakiki gimana? Kalau bahasa Jawa, mari karena kita itu sudah hidup dan kita sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa. Dan kita sudah bisa merasakan dengan angan kita. Ya, maka kita itu mengabdi dalam hidup kita sendiri karena kita sudah difungsikan hidup, maka kita fungsikanlah hidup ini dengan sebenar-benarnya. Karena ini membicarakan tentang ya. Apa konsep dari Kapitayan Jack supaya kita itu tahu dengan kasunyatan? Konsep yang utama adalah perilaku baik untuk sesama dan untuk dirinya masing-masing sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ya supaya kita itu bisa berbaik pada diri kita sendiri. Makanya di saat siang hari panas kita pakai baju. Di saat malam hari dingin kita juga pakai baju atau selimut. Untuk apa? Untuk menjaga hidup kita sendiri gitu loh. Dan berprasangka baik pada diri kita sendiri sehingga kita itu menjaga diri kita itu sendiri. Ya itulah bentuk pengabdian kita, bentuk sembah kita kepada Gusti ingkang akarya jagat lan Gusti ingkang akarya jasad. Itu tentang kapitayan dan tentang kasunyatannya. Nah, karena kasunyatan ini kalau diwedhar di samping rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang kedua tentang dewa atau dari bahasa agama malaikat lah katakan, atau tentang yang gaib. Apakah itu ada? Apakah itu apa tadi? Personifikasi dari sebuah ilmu. Begitu. Dewa, malaikat, mau gendruwo, tetean, jin dan lain sebagainya. Kalau dibilang ada, memang itu ada. Tapi kalau dibilang itu tidak ada, juga sebenarnya itu tidak ada. Yang mengadakan juga kita sendiri, yang tidak adakan juga kita sendiri. Gitu loh. Karena sudah dari beberapa kepercayaan juga menyatakan bahwa manusia itulah ciptaan yang paling sempurna. Makanya yang lain itu termasuk yang tidak sempurna.
Nah, sempurnanya ya karena kita itu yang egois itu tadi. Karena keegoisan kita itu lagi akhirnya. Maka seolah-olah dengan kita tidak makan, karena dengan tidak tidur, lalu kita berhalusinasi. Kemarin-kemarin juga sudah pernah saya bahas. Jangankan malaikat yang benar, jangankan dewa yang benar. Bahkan sampai ada daun pun yang patah dari pohonnya, ditiup angin, melambai tanah, dengan kehalusinasian kita yang tingkat tinggi, lalu kita menyangka bahwa itu adalah dewa, bahwa itu adalah malaikat, bahwa itu adalah pengejauhan tangan dari leluhur. Apa sajalah caranya. Padahal orang yang melihat seperti itu kadang-kadang belum yakin bahwa itu apakah dewa, apakah itu malaikat, apa itu leluhur. Belum tentu, tapi sudah berani memastikan, bahkan belum tentu antara tiga ini, apakah itu diantaranya nama itu benar, tapi sudah berani meyakinkan bahwa itu sebenarnya yang datang adalah dewa. Itu yang datang adalah malaikat. Itu yang datang adalah leluhur. Begitu dan seterusnya. Jadi kalau begitu, saya memberanikan diri bahwa itu semua bisa dinamai apa tadi? Halusinasi, ya, halusinasi. Dan kalaupun itu dipercayai, ternyata itu adalah kepercayaan yang fiktif. Atau dengan bahasa Jawa, yaitu orang yang percaya dengan gugon Tuhon. Gugon itu percaya, Tuhon itu meyakinkan. Jadi kepercayaan dari perkataan yang diyakini, padahal kebenarannya itu loh tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya sebenarnya dari sumber manapun, dari sumber agama maupun apa saja, saya melihatnya kok itu sekedar dogma. Kita harus meyakini yang belum tentu kebenarannya. Dan kita harus mengerjakan sesuatu yang mungkin pekerjaan itu juga belum tentu kebenarannya. Makanya kita itu sebagai orang Jawa, bagaimana tuh untuk membangkitkan semangat Jawa. Karena kalau sudah ngomong Jawa itu sudah jelas artinya adalah benar. Kalau sudah ngomong Jawa artinya itu beneh. Antara benar dan beneh itu bukan orang pinter loh. Orang yang dikatakan benar itu artinya sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang dinamakan beneh, orang itu sudah paham untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya juga. Saya beri contoh. Kita itu seolah-olah benar. Ya, katakan saya, ini Mas Agus, tolong gelas ini taruh meja, katakan. Karena dia itu orang benar, ya. Ditaruh sini juga di meja, taruh sini juga di atas meja, ditaruh sini juga di atas meja. Ini sudah benar. Gelas ini ditaruh di atas meja. Terus itu benar. Ya namanya di sini supaya apa? Ini nggak jatuh dan tidak merugikan baik yang menyuruh maupun yang disuruh. Dan inilah ajaran Jawa. Tapi coba bayangkan dengan ajaran-ajaran yang dari luar. Benehnya belum tentu, benernya pun belum tentu. Tapi sudah bisa membenar-benarkan. Bahkan kadang-kadang orang melakukan dengan cara yang lain, sudah berani mengatakan bahwa itu adalah musyrik, bahwa itu adalah kafir.
bahwa itu adalah tidak bertuhan, mengatakan ateis, dan lain sebagainya. Itulah makanya saya tidak bosan-bosan menyampaikan seperti ini. Kita mengajak pada sedulur-sedulur semua, mari kita itu benar, mari kita itu beneh, dan supaya menjadi waras, gitu loh. Jadi kita itu jangan terdogma dengan dongeng-dongeng. Dongeng pun kalau ada buktinya monggo, tapi kalau dongeng itu nggak ada buktinya, apalagi yang didongengkan itu bukan kejadian yang di sini, bukan leluhur kita yang mengerjakan. Terus kita itu percaya, maksudmu itu percaya itu loh yang bagaimana? Gitu loh. Apakah kita itu memang masyarakat atau rakyat yang sangat bodoh tanpa diajari oleh leluhur-leluhur orang luar, terus kita itu tidak tahu kebenaran? Apakah seperti itu? Apakah kita lupa dengan leluhur-leluhur kita? Sedikit saja, satu yang saya sebutkan, Bandung Bondowoso. Coba, yang waktu itu membuat candi Mendut. Apakah ada tokoh-tokoh dari luar yang bisa menandingi dan bisa mewujudkan? Dan itu candinya masih ada sampai sekarang. Kalau itu dianggap legenda, itu dianggap fiktif, ya wong keblinger, memang sengaja untuk membelokkan sejarah dan untuk meracuni otak kita sebenarnya. Coba. Nah kalau orang luar hanya bisa mengangkat pedang, hanya bisa membunuh orang lain, terus dibangga-banggakan tentang orang itu sakti dan lain sebagainya. Nah, apakah kita lupa dengan perjalanan Angkling Darmo? Apakah kita lupa dengan jasa-jasa para leluhur kita, para raja-raja terdahulu yang belum ada peradaban menulis membaca, dia sudah menjadi panutan, sudah menjadi pimpinan untuk menyatukan bangsa ini supaya bersatu dan selalu bangsa ini mempunyai peradaban yang tinggi? Apakah tanpa ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh dari luar negeri itu, terus orang Nusantara itu ya sebodoh itu? Cerita ke sini, di sini sudah penuh dengan cerita tentang kesaktiannya, tentang kemahirannya membentuk Nusantara ini sampai menjadi negara NKRI yang kita nikmati bersama. Negara-negara itu belum ada penghasilan yang sangat luar biasa. Negara itu tidak memiliki keindahan, kesuburan. Negara kita itu sudah terkenal negara sing gemah ripah loh jinawi. Itu pun masih Karto, Toto, Toraharjo. Apakah cerita itu mau akan kita bikin cerita masa lalu? Kira-kira? Ya kita dan kita lagi semangat masuk, kita tuh nggak terlalu didogma dan didoktrin oleh bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya dengan kedatangan dogma dan doktrin itulah maka Nusantara ini jadi kacau balau seperti ini sampai sekarang. Coba dengan berdirinya Mataram kuno sampai kerajaan Mojopahit dan lain sebagainya, hancurnya karena apa? Apakah leluhur kita itu suka perang sehingga menghancurkan negara, kerajaan-kerajaan kita sendiri? Coba diangen-angen. Hancurnya kerajaan, hancurnya peradaban di sini itu
karena ada dogma dan doktrin dari luar, sehingga ajarannya itu selalu mengadu domba. Kalau tidak sekeyakinan, dianggaplah kita itu orang kafir, sehingga dengan mengatakan kita itu kafir, maka halal untuk diserang, halal untuk diserbu. Coba, sehingga cagar-cagar budaya sebenarnya yang perlu, yang masih mestinya itu wajib hukumnya bagi orang Nusantara itu untuk melihat kejayaan waktu dulu, waktu dipimpin oleh raja dengan kemahiran pembangunannya dan kemegahannya dan keindahannya. Sampai kerajaan Mojopahit pun sampai sekarang sulit ditemukan di mana letak kerajaan Mojopahit waktu itu. Hanya kita tuh mendengarkan ceritanya. Beberapa candi, beberapa tempat-tempat suci yang hancur berantakan, dihancurkan oleh orang-orang yang ngiri dengan keberhasilan dan keberadaban bangsa kita. Dan pelakunya juga orang yang sebenarnya mengambil manfaat dari sini, tapi otaknya sudah dicuci oleh orang-orang luar. Nah, sebenarnya kita tuh miris. Seandainya zaman dulu, ya, para raja-raja kita tidak tersusupi oleh sisik melik yang dinamakan kepercayaan-kepercayaan dari luar, mungkin Nusantara ini nggak bisa ditandingi oleh negara-negara lain tentang keberagamannya budaya, keberagamannya bersuku-suku, keberagamannya berbahasa-bahasa, dan keberagaman pembangunannya. Karena setiap raja itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dan sangat disayangkan lagi, sejarah-sejarah itu, kenapa kalau sejarah orang luar itu dimasukkan di kurikulum pelajaran, baik SD, SMP, sampai SMA, tapi sejarah kita sendiri itu loh, kok minim pembelajaran. Nah, itulah buktinya supaya kita itu, kalau sudah jatuh, ya sudah jatuh aja, nggak usah bangun. Makanya dengan kesempatan adanya channel, adanya YouTube ini, kalau kita itu dimusuhi, kalau kita itu dibenci, itu dengan konsekuensi saya termasuk. Jadi saya terima, nggak apa-apa. Yang penting, walaupun tidak banyak yang mengikuti, walaupun tidak banyak yang percaya, artinya tidak banyak berarti ada, walaupun sedikit. Dari sedikit inilah nanti menyampaikan ke anak putu tentang sejarah-sejarah Jawa, tentang keberadaban, tentang tentang kapitayannya, tentang agamanya. Jikalau semuanya sudah mau mendidik dengan anak putu untuk kembali ke ajaran Jawa, saya percaya dan saya yakin lambat laun ajaran Jawa dengan kapitayannya, dengan kasunyatanya, ini akan kembali kita miliki lagi, dan mungkin Jawa akan jaya seperti semula. Makanya orang yang untuk mencapai kejayaan mesti resikonya banyak, ya, mesti dimusuhi, mesti dihujat. Itu resiko. Kalau nggak berani dimusuhi, nggak berani dihujat, makanya aja macam-macam. Kelas gembar-gembor kepengen membangkitkan Jawa, tapi takut dengan bayangan. Lah untuk apa? Orang lain aja untuk memaksakan orang harus percaya itu sampai mengangkat pedang dan lain sebagainya. Nah, kita untuk mengangkat lagi kejayaan Jawa, apalagi yang nakut-nakuti itu adalah orang dari luar.
Wong kita yang pribumi kok selalu harus menjadi penonton, tidak pernah menjadi pemain. Lah kok enak men kemadah kok suwe-suwe. Cutes e pateni buak no kali. Gitu loh. Makanya monggo para kasepuhan yang memang sudah berani mengangkat kepercayaan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Resikonya paling pol mati. Itulah. Dan mati itulah tujuan dari hidup. Cuman itu. Supaya kita tuh sukses dalam menjalankan hidup. Dan kita mati artinya bukan terakhir dan kita artinya bukan habis. Tapi dengan yakin semangatnya untuk membangkitkan ajaran Jawa itu lagi. Itu jawaban.